Tuchel ajak Declan Rice gabung Bayern. Bellingham jadi pemain terbaik Bundesliga. Neymar berulah lagi absen di laga PSG, malah nonton F1. Maguire diminta Ten Hag buat keputusan masa depannya. Resmi, harga tiket Indonesia versus Argentina. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Peminat Declan Rice kini bertambah. Bayern Munchen rupanya menghubungi langsung Rice lewat perantara Thomas Tuchel. Dikabarkan Daily Mail, Rice sudah berbicara langsung dengan Tuchel dan senang dengan rencana Bayern musim depan. Rice rupanya terkesan dengan Tuchel dan menyatakan keinginannya untuk dilatih Tuchel. Obrolan berjalan positif dan ini bisa diartikan sebagai kemenangan Tuchel karena dia selangkah di depan ketimbang rival-rivalnya. Salah satu klub dari Arab Saudi berulah lagi. Dikabarkan Daily Mail, tawaran fantastis yang dikirimkan ke Karim Benzema membuat bomber Real Madrid itu tergiur. Padahal belakangan ini dilaporkan bahwa Benzema akan segera menaikkan kontrak baru bersama Madrid. Dia akan menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun atau hingga 2024. Dalam laporan tersebut dijelaskan Benzema ditawari kontrak bernilai 200 juta euro per tahun. Tidak diketahui berapa durasi yang ditawarkan. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez sudah merayu Lionel Messi untuk balik ke klub. Tapi, keputusan akhir tetap ada di tangan pemain berjuluk La Pulga. Saya bilang kepada Presiden, kalau kepulangan Messi itu bisa terjadi, tak diragukan lagi kalau dia cocok dengan sistem dan cara bermain kami. Saya sudah memikirkan bagaimana rencana taktik jika ada Messi, ujar Xavi, seperti dikutip Sky Sports. Xavi Hernandez senang Sergio Busquets dan Jordi Alba akan hengkang setelah meraih gelar La Liga. Keduanya pun dianggap beruntung karena bisa mengucapkan selamat tinggal di Camp Nou. Pasalnya, momen tersebut tak bisa didapatkan oleh semua orang. Menurut Xavi, Lionel Messi seharusnya juga mendapatkan kesempatan tersebut. Namun kepergian Messi justru tidak berakhir manis. Kepergiannya penuh dengan berita kurang baik antara dirinya dengan klub. Bintang Borussia Dortmund Jude Bellingham dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Jerman 2022-23. Gelar ini diberikan berdasarkan voting yang dilakukan Bundesliga. Pemain berusia 19 tahun itu memang tampil apik bersama Dortmund sepanjang musim 2022-23. Bellingham menorehkan 8 gol dan 5 assist dari 31 pertandingan Liga Jerman. Pupus sudah harapan Real Madrid untuk membajak Alphonso Davies. Sang bek dilaporkan lebih memilih bertahan di Bayern Munchen pada musim depan. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Davies sejauh ini tidak punya rencana untuk meninggalkan Bayern Munchen di musim panas nanti. Sang bek masih nyaman bermain bersama Die Roten. Ia juga merasa bahwa ia masih bisa berkembang pesat bersama raksasa Jerman itu. Federasi Sepak Bola Brasil masih memiliki ketertarikan kuat kepada Carlo Ancelotti. Meski pernah ditolak, CBF tetap berharap Don Carlo bersedia menjadi pelatih baru timnas Brasil berikutnya. Jabatan pelatih kepala Brasil sampai saat ini masih kosong sejak Tite meletakkan jabatannya usai Piala Dunia 2022. Saat ini Ramon Menezes menangani tim senior dan tim U20 yang sedang mentas di Piala Dunia U20 di Argentina. Sementara CBF awalnya menetapkan Mei sebagai batas akhir untuk menyelesaikan pencarian manajer baru, tapi sekarang mereka dilaporkan siap untuk menunggu pelatih asal Italia itu. Luciano Spalletti masih memiliki kontrak 1 tahun bersama Napoli, tapi meminta kepada klub untuk diizinkan cabut pada akhir musim ini. Aurelio De Laurentiis selaku presiden Napoli mengutarakan bahwa klub akan memenuhi permintaan dari Spalletti usai sang Allenatori sukses mempersembahkan Scudetto yang dirindukan selama 33 tahun. Spalletti sendiri merasa waktunya di Napoli sudah habis dan dia butuh istirahat setelah melewati musim yang begitu intens. Luciano Spalletti dirumorkan akan meninggalkan Napoli pada akhir musim ini. Untuk menggantikannya, Napoli dilaporkan mengincar Luis Enrique dan Direktur Olahraga veteran Walter Sabatini percaya dia akan sempurna untuk klub. Dia akan sempurna, dia adalah pria hebat yang tahu bagaimana memberikan dampak yang kuat di ruang ganti, ujar Sabatini.
Musim belum berakhir, tetapi Real Madrid sudah memikirkan pemain mereka untuk musim 2023-24. Posisi penyerang tengah jadi sorotan setelah Karim Benzema tak sepenuhnya bisa diandalkan lagi, dan opsi untuk striker berpengalaman yang telah membuahkan hasil di Eropa adalah Joselu, striker Espanyol berusia 33 tahun yang datang dari Akademi Real Madrid. Terdegradasinya Espanyol membuka pintu baginya untuk kembali ke klub tempatnya berkembang sebagai pemain. Neymar absen saat PSG bentrok dengan Strasbourg pada matchday ke-37 Liga Prancis. Usut punya usut, Neymar absen di laga Strasbourg dan malam penghargaan karena sudah terbang ke Monte Carlo untuk melihat balapan Formula One GP Monaco. Neymar tampak berfoto bersama pembalap Red Bull, Max Verstappen, di paddock. Dia ditemani aktor asal Inggris Tom Holland. L'Equipe mengabarkan keputusan Neymar terbang ke Monaco membuat geram beberapa orang di PSG. Manajer Manchester United Erik ten Hag mempersilahkan Harry Maguire untuk membuat keputusan terkait masa depannya di klub. Bek Inggris berusia 30 tahun itu hanya membuat 16 penampilan di Liga Inggris untuk MU musim ini. Dia kalah saing dengan Lisandro dan Varane. Ten Hag mengaku situasi yang dialami Harry Maguire jelas tidak menyenangkan untuk sang pemain. Terkait desakan Ten Hag, Maguire harus mengambil pilihan bertahan atau hengkang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar konferensi pers pada Senin 29 Mei untuk mengumumkan harga tiket laga antara Indonesia melawan Argentina pada 19 Juni mendatang. Ada 4 kategori tiket yang dijual untuk menonton pertandingan big match tersebut. Harga termurah di kategori 3 senilai Rp600.000, kategori 2 Rp1,2 juta, kategori 1 Rp2,5 juta, dan VIP Barat Timur Rp4,25 juta. Erick menjelaskan bahwa penjualan tiket akan dilakukan pada 5-7 Juni melalui website PSSI dan tiket.com. PSSI mengumumkan jadwal Timnas Indonesia versus Argentina saat merilis harga tiket untuk laga uji coba yang termasuk dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. PSSI telah memastikan bahwa laga Indonesia versus Argentina yang digelar pada 19 Juni 2023 akan berlangsung dengan jadwal kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Stadion Gelora Bung Karno. Erick Thohir merasa senang bisa mengajak timnas senior Argentina untuk datang ke Indonesia. Ia senang karena tim Tenggo tetap berkomitmen penuh dengan cara membawa skuad utama mereka ke Indonesia. Namun di satu sisi, Erick Thohir merasakan kekecewaan setelah melihat daftar skuad yang dibawa oleh Lionel Scaloni. Pasalnya, ada satu nama pemain favorit Erick Thohir yang tidak akan dibawa Argentina ke Indonesia. Pemain favorit yang dimaksud Erick Thohir adalah penyerang bintang milik Inter Milan, Lautaro Martinez. Usai melakoni laga terakhirnya di Signal Iduna Park, Rafael Guerreiro mengucapkan salam perpisahan pada Borussia Dortmund. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Guerreiro dan Dortmund sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama. Sang pemain akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer musim panas nanti. Kesedihan terpancar saat Guerreiro berpamitan dengan beberapa pemain Dortmund. Kabarnya, Atletico Madrid merupakan salah satu destinasi Guerreiro. Ketika diwawancarai selepas menghadiri acara penganugerahan pemain terbaik Ligue 1, Kylian Mbappe memberikan kode tentang masa depannya. Dilansir Marca, bintang asal Prancis itu memastikan akan tetap bermain di PSG musim depan lantaran ia masih memiliki kontrak dengan klub. Mbappe ingin bersikap profesional dengan menghormati kesepakatan yang sudah ditandatangani itu. Selamat, Aston Villa mengakhiri musim 2022-2023 dengan bercokol di urutan ke-7 klasmen Liga Inggris. Dilansir BBC, kemenangan atas Brighton kemarin memastikan Aston Villa mengamankan 1 tiket ke kompetisi UEFA Conference League musim depan. Ini jadi kali pertama The Villa tampil kembali di kompetisi Eropa setelah 13 tahun lamanya absen. Patut dinanti bagaimana kiprah Aston Villa di kompetisi Eropa musim depan. Leicester City jadi salah satu klub yang disayangkan harus terdegradasi musim ini. Selain karena pernah menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016, The Foxes harus degradasi dengan status sebagai klub dengan market value termahal di Inggris. Seperti yang diwartakan BBC, Leicester sendiri memiliki beban gaji sebesar 180 juta pounds atau setara dengan 3,3 triliun rupiah musim ini. Itu jadi yang tertinggi setelah tim-tim Big Six.
Sedangkan market value Leicester City berada di angka 443 juta euro atau setara dengan 7,1 triliun rupiah. Itu jadi yang tertinggi ke-9 di liga. Berbeda dengan kondisi tim putra, tim putri Chelsea justru terus tuai prestasi di kompetisi domestik. Dilansir The Guardian, Chelsea Women berhasil mempertahankan gelar Women's Super League musim 2022-2023 usai mengalahkan Reading dengan skor 3-0. Samantha Kerr dan kolega cukup mendominasi kompetisi domestik. Bahkan, gelar tersebut jadi gelar keempat secara beruntun di WSL. Setelah mengamankan satu tiket ke Champions League, Stefano Pioli mendesak manajemen AC Milan untuk menggelontorkan dana besar guna meningkatkan kualitas tim. Dilansir Football Italia, Pioli tengah berdiskusi dengan manajemen Milan untuk strategi transfer musim panas nanti. Menurutnya, jika ingin bersaing di kompetisi Eropa, Milan tak boleh pelit untuk urusan belanja pemain. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Chelsea dan PSG berebut gelandang berbakat milik Sporting Lisbon, Manuel Ugarte. Kabarnya, sang pemain jadi salah satu target utama Mauricio Pochettino musim panas nanti. Namun, PSG tak akan semudah itu membiarkan Chelsea mendapatkan sang pemain. Mereka bahkan dikabarkan sudah menyiapkan proposal untuk Ugarte. Jelang bursa transfer musim panas, Wilfried Zaha dikabarkan mendapatkan tawaran menggiurkan dari salah satu klub asal Qatar, Al Sadd. Dilansir The Sun, klub Qatar tersebut bahkan sudah menyiapkan kontrak senilai 10 juta pounds atau sekitar 184 miliar rupiah per tahun untuk membujuk sang pemain. Zaha sendiri akan berstatus bebas transfer akhir Juni nanti. Kabar buruk menaungi sang juara bertahan Liga Inggris, Manchester City. Jelang laga final Piala FA kontra Manchester United, City dikabarkan berpotensi tampil tanpa beberapa pilar utama. Dilansir Goal, pemain-pemain tersebut adalah Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Ruben Dias. Ketiganya absen di laga kontra Brentford kemarin dan Pep Guardiola khawatir mereka tak bisa mencapai level kebugaran yang diinginkan sebelum laga kontra United. Kongres Biasa PSSI 2023 dikabarkan telah rampung dan ada 3 poin penting dari Ketum PSSI Erick Thohir. Dilansir Sport Detik, poin pertama adalah soal transformasi sepak bola. Poin kedua, Erick menekankan soal pentingnya komersialisasi dalam membangun sepak bola. Terakhir, tentang target-target jangka pendek Timnas Indonesia. Untuk memuluskan program tersebut, PSSI akan banyak belajar dari sepak bola Jepang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!